Oke men, kita balik lagi ke tutorial untuk premium account ya coy. Pertama kita daftar dulu coy. Sini kita daftar pakai nama siapa yang muda ya coy. Kita misal yang muda 997 diisi pakai nomor yang bener ya coy. Kita daftar, sini pendaftaran berhasil, kita oke. Dan kita login coy. 45. Kita nggak usah di save saya. Terus setelah kita udah login, kita disuruh buat akun VPN coy. Ini coy, kita buat akun VPN nya boy. Ini kalau ini kita bisa lihat di sini coy ya. Untuk info akun VPN kita bisa lihat di sini untuk free sama premium. Dan sini ada video tutorialnya, itu masuknya ke link video ini coy ya. Kita buat dulu coy akunnya. Oke. Setelah ini udah masuk coy ya, kita langsung lanjut. Ini close dulu coy. Jangan kesini coy, kita masuk ke Mikrotik ini coy. Ini kita ada GR3 coy ya. GR3 sama di sini pastikan udah terkoneksi internet. Mikrotiknya ya coy ya. Udah terkoneksi internet, mantap. Kemudian data resource-nya, kalau GR3 itu namanya hack ya coy ya. Kemudian untuk mengkonekkannya kita copy ini coy. Kalau untuk di sini kan masih free ya coy ya, saldonya kosong. Kalau free di sini kita refresh, di sini statusnya masih tetap kayak gini coy. Bilang nggak coy? Statusnya masih tetap kayak gini. Berarti kalau di yang premium itu statusnya beda. Ini kita pasti dulu ya coy di sini coy. Terus ya, kelewatan kita paste ini ya. Kita copy ini. Copy terus kita paste di sini coy, kita enter. Dan kita di sini statusnya ada baru ya, VPN remote, statusnya R. Kemudian setelah statusnya R kita bisa akses ini coy, jepret langsung ke Mikrotik GR3 kita ya. Login terus nunggu jepret-jepretnya coy. Ini webfit coy ya, ini coy sama coy. Kita pakai VPN nya tadi namanya apa coy, ini udah coy. Ini coy, kita resource nya kita lihat di sini, hack baru sama, baru hack. Dan ini sama coy, ini GR3 coy. Waduh benar coy. Kita kembali dulu ke aplikasinya bro ya. Ini yang webfitnya udah berhasil coy. Terus di sini ada untuk Winbox, di sini ada untuk apa itu, Micmon. Untuk di sini Micmon kan masih belum aktif ya coy ya. Itu bisa hubungi saya dulu lewat live chat untuk mengaktifkan Micmon. Itu dapat trial coy kalau akun free coy ya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat sini coy, bisa lewat live chat langsung coy ya. Kemudian di sini untuk filter yang baru itu, di sini filternya itu kita harus isi saldo dulu coy. Kita isi saldo, caranya gimana isi saldo? Kita ini coy, hubungi admin coy lewat WhatsApp. Terus kamu beritahu akunnya apa, terus mau isi berapa, kasih bukti transfer, terus di sini langsung isi saldo. Ini contoh ya coy ya. Ini si muda ini udah WhatsApp ke admin, kemudian beli saldo 10.000. Ayo kita isi saldo 10.000. Coy, ini udah tak isi 10.000. Terus kita refresh aja coy. Ini coy, kita refresh. Nah, ini ada filter tambahan bro.
Di sini custom port sama remote router. Remote router ya. Terus di sini kalau kita pakai yang apa? Yang udah isi saldo, kalau misalnya VPN terhubung, di sini ada statusnya bro, VPN terhubung. Coba kalau kita disconnect kan ya coy, ini coy ya. Kita VPN-nya di sini, ini kan terhubung coy. Kita matikan dulu coy, kita matikan, kita refresh. Di sini mati nih. VPN status tidak terhubung. Jadi kalau mau connect, kita harus hubungkan dulu VPN-nya, ini harus nyala dulu statusnya R. Lalu di sini keluar menu rahasianya coy. Kayak gini coy. Dan gini coy. Kalau ini itu untuk yang ini dulu ya bro. Kita harus add network coy. Add network itu maksudnya gini coy. Di sini kan di router GR3 kita itu kan pasti ada yang namanya klien coy ya. Nah, ini di sini itu untuk remote klien kita coy. Remote router klien. Berarti kita pastikan dulu ke sini. Kita cari dulu di sini klien kita itu IP-nya berapa ya coy. Di sini active connection, di sini kan ada nih coy. Ada dua nih coy, misalnya nih coy, ini kan 192.168.50.3 ya coy ya. Titik telu. Kita harus masukkan itu networknya coy. Ini kan PPOE yang udah kedial ya coy ya. Kita harus masukkan networknya. Berarti kalau misal IP-nya dengan ragi reg seperti ini, itu berarti networknya 192.168.50.0. Kalau network itu kosong terus per 24, tergantung settingan PPOE kalian ya coy. Terus kita masukkan ke sini 192.168.50.0 per 24. Kita add network. Nah, sekarang kalau kita udah add network kayak gini coy ya, kita baru masukkan IP routernya coy. Di sini kan ada IP-nya nih coy, 50.3. Jadi kita masukkan ke sini coy. Misal di sini namanya kan Dita ya coy. Terus di sini kita kasih nama ya Dita sama terus IP-nya 50.3 coy ya. Kita add router. Ini mungkin routernya ini mungkin support untuk apa port 80 atau enggak ya. Coba kita cek dulu ya coy. Kita akses router coy. Oh masih support coy. Di sini kita bisa langsung akses router klien coy. Kita klik langsung masuk ke router klien. Kita kembali dulu coy. Terus misalnya kita mau add lagi nih bro ya. Add lagi misal di sini ada ini namanya Calimin coy ya. IP-nya 50.2. Berarti kita tinggal tambahkan aja. Langsung add router aja coy. Nah, setelah ke add, kita di sini Calimin ini kita bisa akses langsung, klik langsung. Kita bisa akses ke itunya coy, routernya. Nah, ini coy. Kita bisa akses ke router klien. Pokoknya untuk ini IP klien itu di ping dari MikroTik yang di VPN itu repli coy. Ini repli coy ini coy. Ini repli coy. Pokoknya untuk router klien di ping harus repli dari MikroTik kita itu baru bisa diremot. Ini juga repli aja ya. Nah, terus gini. Udah ya, kalau misalnya gini kan ini udah aja ya. Kita bisa cek ke yang lain coy ya. Coba ini VPN-nya kita disable dulu ya coy. Kita masuk ke router yang satunya. Bentar coy. Yang ada kliennya. Nah, ini coy.
kita di sini langsung ini cuy, ini yang ini, kalau ini bukan GR3 ya cuy, ini RB3011 UAIS, apa itu, RB Wakmo pokoknya cuy. Terus kita cek dulu ke sini, ini kan tadi kan udah di delete ya, ini pasti kita bisa copy kode lagi bro, kita copy kodenya lagi, copy coy, kita dial ke router yang ini coy. Ini bro, langsung di bawah bro, nggak kelihatan tadi kan udah R ya coy ya. Kita refresh dulu coy. Nah ini udah di sini, udah di sini. Oh di sini masih ada ininya coy, apa, routernya yang tadi coy. Kalau misalnya kita ganti network itu kita harus hapus dulu bro, ininya bro, ininya dihapus dulu semuanya bro. Nah, coy, kita harus hapus semua. Misalnya kita mau remote-nya bukan network ini coy, kita hapus network. Network udah hapus ya, kita kasih network baru bro. Jangan kayak gini aja, yang 200.0/2. Ini yang kliennya router ini aja ya, 24. Kita add network, kita bisa lihat gini bro, ada apal IP nya ya, kita 202, add, ya kita add. Di sini ada 2, coba kita cek akses ya coy. Toto lain ini coy, toto link kecil. Nah ini masuk, ini tuh bisa diakses dari jaringan di luar jaringan coy, pakai data atau pakai jaringan lain yang tidak terhubung dengan jaringan di rumah. Jadi ini aksesnya itu bisa di luar jaringan coy, seperti itu coy. Terus di sini ada yang namanya custom port. Custom port itu maksudnya gini coy, misal kita, ini untuk yang udah suka ngoprek-ngoprek ya coy, di sini kan ada namanya IP service, mana ya coy, IP service. Di sini kan ada ini bro, kadang kan kita bisa ubah ini pakai port terserah kita ya coy, mungkin port 80, mungkin WWW ini kita ganti ke port 90, mungkin gini bro, port 90 ya bro ya. Kita kan nggak bisa akses pakai ini coy, kalau kita rubah ke apa 90 kita nggak bisa akses ke port yang ini. Jadi caranya itu kita harus pakai custom port. Oh, kita contohkan aja bro ya, ini bro ya, ini coy, misal di ini portnya kita ganti ke 90 ya coy, ini ke 90, portnya ganti ke 90. Terus di sini kita pasti nggak bisa akses coy, walaupun ini statusnya terhubung, kita nggak bisa akses routernya. Sini statusnya terhubung coy, kita nggak bisa akses soalnya portnya itu bukan port web, bukan port 80, bukan port web fix. Berarti caranya kita kalau udah di custom kayak gitu, kita tambahkan aja gini bro, custom port. Kita kan kita pakai port 90 ya, kita klik aja 90 bro, 90 kita open port ya. Terus kan di sini ada ini bro, 90 ke port ini. Nah, terus kita caranya masuk gimana, berarti kita port ini kita ganti pakai port ini coy. Nah, ini kalau yang udah expert ya coy ya, yang udah expert, yang udah suka main-main virtual, mungkin mau di apa, di extend ke router lain juga bisa coy. Terus di sini kita balikin lagi aja ya ke 80 coy. Kalau kita balikin ke 80 standar, di sini pasti udah nggak bisa coy.
error sih ini coy, error. Tapi kalau pakai ini itu bisa coy. Nah, ini bisa kan masuk, langsung masuk coy. Terus kita hapus saja coy ini coy ya. Terus ini untuk itu ya bro, gunanya bro. Terus di sini aja ya, untuk saldo itu kalau misalnya ngisi 10.000 itu ini otomatis akan berganti, bagaimana ya, ini otomatis per hari itu akan berkurang Rp 500 perak. Jadi kalau 10.000 sehari 500 perak, kalau jumlahnya 0 sampai ke 0 itu kita akan kembali ke free VPN akun lagi. Jadi kita nggak ada filter router kayak gininya coy, remote router client kemudian custom port itu nggak ada coy. Jadi kalau mau filter itu masih ada, itu tetap isi saldo, nanti tetap bisa jalan. Terus di sini ada Micmon coy. Untuk Micmon itu kedepannya mungkin yang free itu nggak dapat Micmon, yang free itu trial. Terus yang premium akun ini asli dapat Micmon. Kalau misalnya isi saldo itu langsung bisa akses Micmon. Oke coy ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan itu bisa, di sini ada chat langsung ke saya, itu bisa langsung hubungi saya. Kalau misalnya agan ini pertama daftar itu kan dapatnya kan free akun, itu dicoba dulu berapa hari, kalau udah tahu cara penggunaannya kalian bisa isi saldo. Kalau isi saldo kalian bisa custom lagi seperti ini cuy, kita bisa akses router klien, ini 4 ya cuy ya, ini 4 router klien. Kalau kalian pengen nambah lagi bisa hubungi saya lagi, terus nanti saya tambah ininya buat akses router kliennya. Ya segitu saja mungkin. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya hubungi saya seperti kayak kata saya tadi. Ya terima kasih udah yang mau sempat nonton. Kita matikan dulu cuy.